Bab 2056. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Semua daging binatang buasku dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa ini, dan ruang ini memiliki energi khusus. Selama aku mengaktifkan energinya, cincin luar angkasa itu akan hancur dengan sendirinya, dan segunung daging raja binatang api di dalamnya akan musnah. Kalian bahkan tidak bisa mendapatkan bulu hewan untuk dimakan. Lu Chen mengangkat cincin luar angkasa sebagai tanda kehancuran, seolah-olah ruang itu akan hancur di saat berikutnya. Jangan, Del, anak manusia, jangan bersemangat, jangan hancurkan menelepon tanpa pandang bulu. Itu benar, kami tidak ingin membunuhmu, kamu takut. Ya, kamu membuang semua daging binatang itu, dan kami akan melepaskanmu. Melihat ini, Asura itu terkejut di tempat, dan mencoba membujuk mereka satu demi satu. Sebelumnya, Sura ingin memotong mayat Lu Chen menjadi beberapa bagian, tapi sekarang, untuk memakan daging binatang buas, semua orang berperilaku seperti cucu. Tidak ada satupun binatang buas di ladang Shuro kabut darah di Nuoda. Mereka ingin memakan daging binatang buas. Saat ini, hanya Lu Chen yang memilikinya. Meskipun segelnya terbuka, mereka masih terjebak di bidang kabut darah Sura, dan mereka tidak bisa keluar. Karena, mereka merasakan energi segel Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya di pintu keluar arena, yang telah memblokir akses mereka ke Yuanwu. Benua, diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk membuka segel-segel Kaisar Agung arena. Jika Lu Chen menghancurkan cincin luar angkasa, mereka harus menunggu hingga tahun monyet jika mereka ingin memakan daging binatang buas. Adapun apakah mereka dapat menghentikan Lu Chen sebelum Lu Chen menghancurkan cincin luar angkasa? Mereka sepakat bahwa hal itu tidak mungkin, karena kekuatan tempur Lu Chen begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh pemimpin mereka, dan dia pasti bisa menghancurkan cincin luar angkasa sebelum mereka bergegas. Itu sebabnya mereka sangat cemas, mereka sudah melupakan Lu Chen sebagai musuh mereka. Tapi, orang itu ingin membunuhku. Melihat perubahan sikap para Sura ini, Lu Chen merasa geli. Namun dia tetap menuding para Sura yang ingin membunuhnya terlebih dahulu, dan kemudian mengetahui intrik para Sura. Tidak, dia tidak mau. Dia hanya gila dan mengatakan hal yang salah. Jika dia berani menyerangmu lagi, kami akan segera membunuhnya. Shuro itu dengan cepat menjelaskan, dan menatap tajam ke arah Shuro sebelumnya, menunjukkan niat membunuh, dan hampir bergerak. Shuro itu begitu ketakutan sehingga satu Buddha lahir dan dua lainnya naik ke surga, jadi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan buru-buru mundur. Aku di sini untuk memperjelas bahwa daging Raja Binatang Api adalah yang terbaik, tapi itu tidak cukup untuk kalian semua. Kalian akan segera mendapatkannya, dan itu akan hilang jika kalian memperlambatnya. Lu Chen tersenyum, mengeluarkan mayat Raja Binatang Api, dan melemparkannya ke tanah, berkata, jika kamu ingin makan, cepatlah, jika kamu tidak makan, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Pada saat itu, Shuro yang berkemauan lemah tidak tahan lagi, bergegas dan menyambar mayat Raja Binatang Api, dan mulai menggerogotinya. Dengan Sura yang memimpin, Sura lainnya mengikuti, dan kemudian semua Sura bergegas maju untuk mengambil daging binatang itu. Tapi Lu Chen menyingkir dan melemparkan mayat binatang buas itu, biarkan orang-orang ini memakan dagingnya terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, Lu Chen membuang lebih dari 2000 bangkai binatang buas, memastikan bahwa setiap Shuro memiliki sesuatu untuk dimakan, dan masih banyak lagi yang bisa diambil. Pokoknya Shuro bertubuh besar dan makan banyak. Mayat binatang buas, dengan berat 10.000 kati dapat dimakan bersih oleh Shuro dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Sekelompok Shuro yang begitu kuat diberi makan oleh Lu Chen sebagai binatang. Pemandangan itu sungguh megah, dan Lu Chen berhasil merayu semua Sura, dan mengejutkan semua raja ras yang sebenarnya. Saya benar-benar tidak menyangka para Sura ini kehilangan martabatnya hanya karena memakan daging hewan. Raja Lu benar-benar kuat, dia bahkan mengetahui kelemahan Shuro. Dia menggunakan sedikit daging binatang untuk menahan lebih dari 1000 Shuro. Ini masalah sarana. Raja Lu punya sarana ini, tapi kita tidak. Kekuatan bertarung Raja Lu luar biasa, dan pikirannya juga sangat kuat. Dia menyiapkan begitu banyak daging binatang sejak awal. Jika saya tahu, saya akan menyiapkannya dalam jumlah banyak. Persiapkan kentutmu, Lu Wang memiliki kemampuan meramal masa depan, apakah kamu memilikinya?
Ngomong-ngomong, kelompok Sura ini telah disegel selama jutaan tahun. Kita tidak tahu banyak tentang Sura. Bagaimana Raja Lu tahu bahwa Sura pasti suka memakan binatang buas? Mungkin itu tebakan yang liar. Itu juga merupakan keterampilan untuk bisa menebak dengan benar meskipun kamu menebak secara membabi buta. Melihat Lu Chen memberi makan Asura, ribuan raja sejati umat manusia tercengang, berbicara dan memuji Lu Chen. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, trik kakak senior Lu Chen melampaui apa yang kalian pikirkan. Jangan bicara tentang Shuro, meskipun itu iblis, kakakku punya cara untuk menaklukkannya. Jadi, mulai sekarang, semua orang akan mendengarkan kakak senior Lu Chen, dan memastikan bahwa semua orang akan dipromosikan, menjadi kaya, dan sehat. Pada saat ini, suara kemenangan Fei Long menyebar, dan tidak ada yang berani membantahnya. Faktanya ada di depan Anda, tetapi Anda tetap membantah Tiao Mao. Pada saat ini, saat memberi makan, Lu Chen menunjuk ke arah umat manusia, menandakan bahwa mereka harus mundur saat para Asura sedang makan. Bisakah kamu pergi bersama? Raja Ni datang melalui transmisi suara. Aku mau tunda di sini, kamu pergi dulu, aku akan keluar nanti. Lu Chen membalas Raja Ni. Raja Ni berhenti berbicara dengan Lu Chen, dan segera memimpin kerumunan meninggalkan tempat itu, dan bergegas ke arena secepat mungkin. Lu Chen terus tinggal dan memberi makan, berpikir untuk melempar dupa lagi, dia menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa selera Shuro itu melebihi imajinasinya. Dia membuang 10.000 bangkai binatang, tapi itu masih belum cukup untuk dimakan oleh hantu kelaparan ini. Untungnya, ada banyak mayat binatang buas yang disimpan, dan beberapa cincin luar angkasa telah menyimpan total lebih dari 100.000 kepala. Kalau tidak, begitu dia selesai memilih, hantu-hantu lapar ini tidak akan punya apa-apa untuk dimakan, dan dia mungkin akan memakannya jika dia mau. Terlebih lagi, setelah hantu-hantu kelaparan ini memakan begitu banyak daging binatang, tubuh mereka yang layu berangsur-angsur menjadi lebih berisi, tubuh fisik mereka pulih dengan cepat, dan kondisi mereka juga pulih dengan cepat. Makan pelan-pelan, daging binatangnya sudah cukup. Berpikir bahwa Raja Ni dan yang lainnya telah pergi jauh, Lu Chen juga menemukan lebih banyak mayat binatang buas, sehingga hantu kelaparan ini dapat makan sebentar, dan dia ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Daging Raja Binatang Api, aku ingin makan daging Raja Binatang Api. Tiba-tiba, seekor Shuro datang dengan kaki besar yang buas, dan berteriak pada Lu Chen sambil menggerogotinya. Hanya ada satu kepala daging Raja Binatang Api yang tersisa. Lu Chen berpikir sejenak, lalu mengeluarkan salah satu sisa mayat Raja Binatang Api, tapi dia tidak memberikannya kepada Sura, tapi mengambil kesempatan itu untuk bertanya, tidak apa-apa jika kamu ingin makan yang terakhir, tapi kamu harus menjawab pertanyaanku. Cepat bertanya, Shuro itu memasukkan sisa kaki binatang buas ke dalam mulutnya, lalu menatap mayat Raja Binatang Api itu, sambil meneteskan air liur. Kalian orang Shuro bukan dari benua Yuanwu. Aku ingin tahu dari mana asalmu. Lu Chen bertanya, domain abadi. Shuro itu berpikir sejenak, mungkin untuk memakan daging Raja Binatang Api, dia menyebutkan nama tempat. Ini domain abadi lagi. Lu Chen terkejut, merasa sedikit terkejut. Awalnya diperkirakan bahwa Shuro ini diasingkan ke benua Yuanwu pada zaman kuno, dan mereka seharusnya diusir dari benua lain oleh orang kuat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Shuro ini berasal dari alam abadi, dan mereka diasingkan dari alam abadi. Terlihat dari sini, betapa menakutkannya orang kuat yang mengasingkan Shuro. Klan Shuro kita adalah ras besar di alam abadi. Jika bukan karena diasingkan di sini, siapa yang mau datang ke alam fana? Ucap Asura dengan bangga, alam apa yang awalnya kamu kembangkan? Lu Chen bertanya lagi. Baiklah, aku hanya akan menjawab satu pertanyaan untukmu. Sebaiknya kamu tidak bertanya terlalu banyak. Itu tidak baik untukmu. Shuro itu sebenarnya mengatakan demikian. Aku tidak takut hal itu tidak ada gunanya bagiku. Jika kamu menginginkan sesuatu yang baik, sebaiknya kamu menjawabku. Lu Chen mengeluarkan mayat Raja Binatang Api lagi untuk merayu pihak lain. Rahasia klan Shuro dan urusan negeri dongeng tidak bisa diungkapkan ke dunia luar. Shuro itu mengerutkan kening, dan berkata lagi, sudah kubilang dari mana kita berasal. Itu sudah menjadi tabu besar. Tidak peduli berapa banyak manfaat yang kamu berikan, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Melihat pihak lain lebih suka tidak memanfaatkannya daripada mengungkapkan hal lain,
Lu Chen tahu bahwa tidak peduli berapa banyak mayat Raja Binatang Api yang diberikan, dia tidak akan bisa menanyakan apapun. Jadi, Lu Chen melemparkan begitu saja mayat kedua Raja Binatang Api itu ke Shuro itu. Anakmu benar-benar licik. Kamu bilang hanya ada satu mayat Raja Binatang Api yang tersisa, tapi masih ada satu yang disembunyikan. Aku hampir ditipu olehmu. Asura itu sangat gembira, meraih dua Raja Binatang Api, dan menggerogoti mereka dengan putus asa, dan berkata dengan samar, "Anak manusia, jika kamu ingin tahu tentang Asura kami, kamu dapat mengetahuinya sendiri ketika kamu menjadi kaisar yang hebat dan naik ke alam abadi." Alam, petik 2, menjadi kaisar agung, bisakah kamu memasuki alam abadi? Lu Chen bertanya sambil ngomong-ngomong. Tentu saja, orang-orang yang telah naik ke alam abadi dari semua benua semuanya berada di alam kaisar agung. Shuro itu berkata sambil melahap, namun, ada miliaran dari kalian manusia, dan jumlahnya sebanyak bulu lembu. Jika kamu ingin membuktikan Kaisar Dao, itu lebih sulit daripada naik ke langit. Jika kamu mau untuk melampaui malapetaka dan naik ke negeri dongeng, kamu harus menyerahkan hatimu. Shuro ini berasal dari zaman kuno, dan mereka tidak tahu bahwa benua Yuanwu sudah memiliki pintu masuk ke alam abadi. Untuk memasuki alam abadi tidak perlu melalui masa kesengsaraan dan kenaikan, Anda hanya perlu memenuhi kualifikasinya. Apakah ada jalan pintas? Tidak mau menyerah, Lu Chen terus bertanya. Tidak, jika kamu ingin bersaksi kepada Kaisar Agung, kamu harus menjadi kaisar, dan kemudian menunggu keberuntungan Kaisar Agung datang. Shuro itu berkata lagi, dan keberuntungan Kaisar Agung di setiap benua hanya cukup bagi satu kaisar untuk membuktikan Dao. Jika ada banyak pesaing, Anda hanya bisa berdoa untuk keberuntungan Anda sendiri. Berapa tahun keberuntungan Kaisar Agung muncul di setiap benua? Lu Chen bertanya lagi. Ada yang panjang dan pendek, tidak ada kesatuan. Beberapa benua memiliki keberuntungan Kaisar Agung setahun sekali, beberapa benua setiap 10 tahun sekali, dan beberapa lagi setiap 100 tahun sekali. Benua tingkat rendah seperti benua Yuanwu seharusnya hanya muncul setiap 10.000 tahun sekali. Anak manusia, jika kamu tidak hidup cukup lama, aku khawatir kamu tidak akan bisa menunggu kemunculan keberuntungan Kaisar Agung. Shuro itu berkata begitu. Belum tentu demikian. Lu Chen hendak menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tapi sayang sekali Sura begitu fokus pada makan sehingga dia tidak lagi mempedulikannya. Daging binatang masih banyak, setiap orang punya bagiannya, makanlah dengan baik, makanlah pelan-pelan, jangan makan terlalu cepat, jangan ditelan sampai mati. Lu Chen tersenyum, membuang ribuan bangkai binatang buas, dan kemudian memanfaatkan persaingan antar Sura untuk mendapatkan makanan, menyalakan lampu yubu, dan menyelinap pergi dengan tenang. Setelah berlari sekitar sebatang dupa, bangunan arena sudah terlihat dari kejauhan. Selama Anda mencapai arena, Anda akan sepenuhnya aman. Namun, di luar arena gladiator, ada medan perang lain, dan pertarungan tersebut begitu sengit hingga matahari dan bulan menjadi gelap. Lu Chen bergegas, hanya untuk menemukan bahwa pasukan raja sejati dari 3 suku monster, dan binatang sedang mencegat pasukan raja sejati umat manusia dan bertempur. Selain itu, ada lebih dari 10.000 raja sejati dari 3 suku monster dan binatang, dan mereka seharusnya keluar dengan kekuatan penuh untuk membalas dendam dari umat manusia. Raja Ni memimpin kerumunan untuk melakukan pertempuran berdarah, tetapi jumlah musuh lebih dari 2 kali lipat jumlah umat manusia, dan jumlah raja super sejati juga beberapa kali lipat jumlah umat manusia. Itu sangat serius sehingga terancam kewalahan. Lu Chen kembali. Bos sudah kembali. Raja Lu datang pada waktu yang tepat. Raja Lu memiliki banyak metode dan kekuatan tempur yang kuat. Dia pasti akan membawa kita keluar dari kesulitan. Saat mereka melihat sosok Lu Chen muncul, raja sebenarnya dari kerumunan itu melompat kegirangan. Lu Chen, cepat bantu aku. Raja Qi, yang sedang bertarung, sangat gembira dan berteriak dengan keras. 3 klan monster dan binatang datang begitu cepat. Lu Chen bergegas, melintasi medan perang, bergegas ke belakang Raja Qi, dan tiba-tiba menebas, memotong salah satu Raja Iblis super sejati yang bertarung dengan Raja Qi menjadi beberapa bagian. Melihat Lu Chen kembali untuk membunuh musuh, Waner yang sedang merawat Raja asli yang terluka, segera mengalihkan targetnya dan memasang seni suci Tianlian pada Lu Chen. Hal yang sama berlaku untuk Linghua, yang awalnya melawan raja sejati tingkat tinggi dari klan musuh, tetapi segera mundur dan memberi Lu Chen aliran aura khusus yang terus-menerus.
Tidak mungkin, wilayah Luchen saja tidak cukup, dan pergi ke medan perang untuk membunuh musuh, tanpa dukungan mereka berdua sepenuhnya, tidak akan bisa bertahan sama sekali. Segera setelah kami tiba di arena, kami bertemu dengan pasukan raja sebenarnya dari 3 klan musuh, dan kami tidak bisa menyerbu masuk. Saat ini, Raja Qi berlumuran darah dan menderita banyak luka. Dia bertanya pada Lu Chen, bagaimana surah itu? Apakah kamu sudah membuangnya? Ya, tapi hantu kelaparan itu akan segera menghabiskan makanannya, dan akan sulit jika mereka mengejarnya lagi. Kata Lu Chen, ada musuh di depan, dan Shuro di belakang. Kenapa kita menghafalnya seperti ini? Raja Qi menghela nafas. Tidak apa-apa, aku akan menemukan cara untuk membunuh jalan berdarah, tapi... Lu Chen menyapu matanya dan melihat ke seluruh medan perang. Ras musuh benar-benar menindas umat manusia, dan hanya ada 9 raja super sejati dari umat manusia, jadi dia tidak bisa menahan cemberutnya, mengapa ada satu raja yang kurang super sejati. Kemana dia pergi? Mati, Raja Qi berkata dengan sedih. Ini, wajah Lu Chen berubah, dan amarahnya meningkat. Raja super sejati tidak mudah mati, apalagi kita memiliki 2 dokter, yang mati di tangannya. Raja Iblis, dan Raja Binatang tiba-tiba bergabung untuk menyerang, dan dia tertangkap basah. Tubuhnya meledak di tempat, dan bahkan roh primordial tidak melarikan diri. Raja Qi menghela nafas. 3 klan musuh benar-benar keluar dengan kekuatan penuh, dan bahkan pemimpin dari 3 klan pun keluar. Ini karena mereka tidak ingin memberikan jalan keluar bagi umat manusia kita. Lu Chen mendengus dingin, dan berkata lagi, tidak apa-apa, tangkap rajanya terlebih dahulu, dan aku akan menjadi pemimpin ketiga klan mereka, menjadikan mereka tanpa pemimpin. Ide bagus, apa yang ingin kamu lakukan? Fakta membuktikan bahwa sulit untuk membunuh Raja Super Sejati secara langsung, dan harus dibunuh. Lu Chen punya rencana untuk menyerang dan membunuh penguasa 3 klan. Raja Qi sangat senang dan bersedia bekerja sama sepenuhnya. Namun Lu Chen berharap Raja Ni dan Raja Yuan mau bekerja sama. Kekuatan tempur keduanya cukup kuat, dan akan mudah untuk berhasil bersama. Tetapi Raja Ni dan Raja Yuan telah dilawan oleh banyak musuh, mereka sepenuhnya ditindas dan dipukuli, dan sulit untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat bekerja sama dengan Lu Chen sama sekali. Terlebih lagi, kali ini banyak sekali Raja Super Sejati yang melawan ketiga klan, termasuk penguasa dari 3 klan, totalnya ada hampir 40 orang. Sudah ada beberapa Raja Super Sejati di sisi manusia, dan satu lagi tewas dalam pertempuran, hanya menyisakan 9 raja yang nyaris tidak bisa melawan, sudah hancur. Jika tidak ada keajaiban, 9 raja super sejati umat manusia pasti akan dikepung dan dibunuh jika mereka melawan sampai akhir. Setelah raja super sejati umat manusia mati, raja sejati yang tersisa tidak akan mampu melawan, dan mereka pasti akan musnah. Tentu saja, jika Lu Chen dapat membunuh semua kepala dari 3 klan dan menjadikan raja sejati dari 3 klan tanpa pemimpin, maka dia akan memiliki kesempatan untuk berjuang untuk keluar dari pengepungan. Bantu aku menangani orang-orang ini dulu. Raja Qi berbisik sambil bertarung, mencoba menutupi Lu Chen dengan tubuhnya. Dia bertarung melawan beberapa iblis yang kuat, dan terus-menerus ditekan dan dipukuli. Jika Lu Chen tidak datang tepat waktu untuk bergerak, dia tidak akan bisa bertahan. Terlebih lagi, saat Lu Chen menebas musuh dengan pedangnya, dia masih menebas dari belakangnya untuk membunuh musuh tanpa diketahui oleh musuh lainnya. Sebab, musuh-musuh lainnya membuat pikiran mereka linglung, dan mengira kaki tangan mereka dipenggal karena Raja Qi. Sama seperti pertarungan sebelumnya dengan Sura, sudut serangan Lu Chen sangat bagus, dia tidak mengekspos dirinya sendiri, dan kemenangan semua disebabkan oleh Raja Qi. Ini tidak mudah untuk diselesaikan. Lu Chen melihat ke depannya dari belakang, dan menemukan bahwa beberapa iblis kuat yang menekan Raja Qi menjadi waspada karena kaki tangan mereka terbunuh. Situasi ini tidak mudah untuk diserang secara diam-diam. Tapi orang-orang ini bertengkar denganku, aku tidak bisa kabur. Raja Qi berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku akan memikirkan caranya. Lu Chen melihat sekeliling, dan kebetulan melihat Sangguan Jin tidak jauh dari sana, memimpin saudara-saudaranya untuk melawan sekelompok Raja Binatang Buas yang sebenarnya. Jadi dia berkata, saudara-saudara, kamu dapat bertukar dengan Raja Qi dan menantang beberapa musuh ini. Petik 2. Aku akan pergi. Beberapa orang itu adalah raja yang sangat sejati, kita tidak dapat berdiri beberapa kali.
Fei Long menoleh dan melihat bahwa lawan Raja Qi adalah beberapa Raja Iblis super sejati, dan wajahnya menjadi pucat saat itu juga. Hanya beberapa dorongan. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengirimkan transmisi suara ke Raja Qi. Begitu Raja Qi mendengar hal tersebut, ia langsung menggiring musuh di tangannya ke sisi lain hingga ia hampir bergabung dengan Sangguan Jin. Matikan apinya. Ketika Sangguan melihat Raja Qi mendekat, dia tiba-tiba memutar pedangnya dan menebas Raja Ras Iblis yang super sejati di sisi Raja Qi. Dan ada sekelompok orang yang mengikuti Sangguan Jin, Ruhua, Wan Yan, Ruki, 10 pembantu. Fei Long mengikutinya dengan gemetar, menghabiskan keterampilan bertarungnya, mengisi 4 kuali, dan mencoba yang terbaik untuk melindungi kelompok saudara ini, dan saudara perempuan. Di belakang, Yuli dengan putus asa melepaskan tembok pertempuran, dan Lingyan dengan putus asa menembakkan panah dingin, mencoba menahan beberapa Raja Iblis super sejati di tangan Raja Qi sebanyak mungkin. Dengan dukungan keras dari Sangguan Jin dan lainnya, Raja Qi akhirnya mendapat kesempatan untuk melarikan diri dari musuh aslinya dan menggantikan kelompok musuh asli Sangguan Jin. Kelompok orc yang awalnya bertarung melawan Sangguan Jin Wei semuanya adalah Raja sejati tingkat tinggi, dan tidak ada Raja super sejati. Raja Qi tiba-tiba beralih dan menakuti kelompok orc di tempat. Seorang Buddha lahir, dan 2 Buddha naik ke surga, dan mereka melarikan diri ke segala arah dalam sekejap. Lu Chen, apakah kamu akan menyerang dan membunuh pemimpin klan musuh? Saat ini, Raja Qi tidak memiliki musuh, jadi dia bertanya dengan cepat. Serang. Lu Chen melihat ke depan dan merasa sedikit dalam masalah. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengambil keputusan. Raja Iblis dan Raja Binatang sedang mengepung Raja Ni, Raja Iblis dan Raja Monster Super sejati lainnya sedang mengepung Raja Yuan, dan dia hanya dapat memilih satu orang dalam satu waktu. Secara teori, dia harus memilih Raja Iblis, yang merupakan pemimpin klan musuh. Membunuh Raja Iblis tidak hanya membuat klan Iblis tidak memiliki pemimpin, tetapi juga mempengaruhi 2 klan musuh lainnya. Namun, dia menemukan bahwa Raja Super sejati dari klan monster yang mengepung Raja Ni sebenarnya adalah penguasa kuil, penjaga Sungai Yao. Dia pernah ke Sungai Yao di sarang iblis, bertemu dengan penjaga Sungai Iblis, dan mengetahui bahwa penjaga Sungai Iblis lebih kuat dari Raja Iblis, dan bahkan Raja Super sejati terkuat dari 3 klan musuh. Oleh karena itu, dia sangat ingin membunuh penjaga Sungai Yao He terlebih dahulu, dan menyingkirkan yang terkuat dari 3 klan musuh. Tidak ada waktu, cepat putuskan. Raja Qi berkata dengan suara rendah. Raja Iblis. Lu Chen menimbangnya berulang kali, jadi dia harus mengertakkan gigi dan melepaskan penjaga Sungai Iblis, dan menunjuk Master Iblis sebagai targetnya. Alasan utama tidak membunuh penjaga Sungai Yao He adalah karena Ansi juga hadir. Dititipkan oleh Anyu, Ansi menunjukkan belas kasihan kepada umat manusia dimanapun dan tidak memberikan tekanan kepada umat manusia. Tentu saja dia ingin menjaga Ansi tetap dalam keadaan ini, dan tidak ingin ada konflik lagi dengan Ansi. Jika dia memenggal kepala Tuan Ansi, bukankah Ansi akan menjadi gila? Mendengar keputusan Lu Chen, Raja Qi segera bergegas menuju Raja Yuan dan menyerang Raja Iblis dengan pedangnya. Dan Raja Iblis bertarung sengit dengan Raja Yuan, ketika dia menemukan seseorang sedang menyerang, dia harus melepaskan tangannya untuk melawan penyerang tersebut. Raja Qi, waktu yang tepat. Melihat kemunculan Raja Qi yang tiba-tiba, Raja Yuan tidak bisa menahan kegembiraannya, dan tekanannya turun tiba-tiba. Di seluruh medan perang, Raja Yuan adalah yang paling kuat. Dia bertarung melawan Raja Iblis dan penjaga Sungai Iblis sendirian, dan dia tidak dikalahkan sampai akhir pertempuran. Anda harus tahu bahwa Master Iblis adalah Raja Super sejati yang sangat kuat, dan kekuatan tempurnya juga yang terkuat di antara Master dari 3 klan. Penjaga Sungai Yao He bahkan lebih kuat, setengah chip lebih kuat dari Raja Iblis, dan dia jelas merupakan yang terkuat dari 3 suku. Dan 2 Raja Super sejati terkuat dari 3 suku musuh bisa mengalahkan Raja Super sejati biasa, jadi mereka dijatuhkan oleh Yuan Wang sendirian. Meskipun Yuan Wang bermain sangat keras, dia sudah menjadi anak laki-laki paling tampan di antara penonton. Sampai Raja Qi tiba, dan di belakang Raja Qi, sebuah pedang tiba-tiba muncul. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, aura pedang itu langsung naik ke langit, menghancurkan awan ke segala arah. Bilahnya ada di mana-mana, dan lapisan ruang runtuh seketika, dan kekosongannya hancur dalam sekejap, dan jatuh langsung ke Raja Iblis. Menyerang dalam serangan.
Melihat pedang itu menebas dari belakang Raja Qi, Raja Iblis menjadi pucat karena ketakutan, baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Tanpa diduga, serangan Raja Qi hanyalah ilusi, dan orang di belakang Raja Qi adalah penyerang sebenarnya. Master Iblis bereaksi, tetapi sudah terlambat, Raja Qi mengganggunya, dan pedang itu mengarah padanya lagi, memenggal kepalanya secara tiba-tiba. Ledakan, bilahnya menebas, langsung memotong Raja Iblis menjadi kanopi darah. Tidak bagus, Raja Iblis telah jatuh. Penjaga Sungai Iblis ketakutan dan ingin menyerang penyerang dan membalaskan dendam Raja Iblis, tetapi dia tidak mampu memaksa Raja Yuan yang perkasa. Tuan Iblis terbunuh. Apa yang terjadi? Kekuatan tempur Master Iblis begitu kuat, dan bahkan ada penjaga Sungai Iblis yang lebih kuat untuk membantunya, siapa yang bisa membunuhnya? Pada saat itu, Kiki dikejutkan oleh lebih dari 10.000 raja sejati dari 3 klan musuh. Siapa yang membunuhku? Roh primordial meraung dengan marah dan langsung lari ke langit. Raja Iblis, apakah kamu masih ingat Lu Chen? Lu Chen menjawab dengan dingin, karena dia berada dalam tahap lemah, dan dia tidak dapat menangkap roh primordial Guru Iblis dengan tangannya sendiri dan membunuhnya. Oh itu kamu. Mendengar ini, Raja Iblis Yuanshen melihat ke arah Lu Chen, langsung marah, dan sangat menyesal hingga dia ingin menabrak tembok. Pada awalnya, aku tidak membunuhmu tepat waktu, dan kamu melarikan diri dari daratan, kekacauan. Benar-benar membiarkan harimau kembali ke gunung, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya. Sekarang kamu tahu, sudah terlambat. Kata Lu Chen, belum terlambat, roh primordialku telah lolos, kamu tidak bisa membunuhnya. Master Iblis Yuanshen berteriak sambil terbang. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi seseorang bisa membunuhmu. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Wei Hao. Master Iblis Yuanshen tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa dia dikunci oleh kekuatan yang kuat. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, dan sangat ketakutan hingga suaranya berubah. Ledakan. Sebuah panah esensi sejati yang kejam melesat, menghancurkan roh primordial sang Master Iblis hingga berkeping-keping di tempat. Di atas langit, di mana terdapat sinar cahaya paling banyak, terdapat juga beberapa sinar cahaya 7 warna yang paling terang, yang menyilaukan dan menyilaukan. Raja yang sangat sejati telah jatuh. Raja Iblis telah jatuh. Pada saat itu, lebih dari 10.000 raja sejati dari klan musuh merasakan ledakan kesedihan, dan bahkan merinding. Raja Iblis bukan hanya raja super sejati yang kuat, tetapi juga pemimpin aliansi 5 klan. Di antara 4 klan monster, hantu, dan hantu, ia memiliki daya tarik yang kuat. Sekarang, Raja Iblis dipenggal dengan satu pisau, dan bahkan roh primordial tidak dapat melarikan diri, yang berdampak besar pada semua orang di klan musuh dan secara langsung menurunkan semangat. Terutama Raja Ras Monster yang sebenarnya, yang sedih sekaligus ketakutan, dan pada saat itu mereka menjadi tidak memiliki pemimpin, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Anak ini benar-benar memenggal kepala Raja Iblis. Anak ini bahkan bukan raja sungguhan. Mungkinkah anak ini telah menyerap kekuatan Yaohe, dan kekuatan tempurnya menjadi sangat kuat? Tidak mungkin, betapapun ajaibnya kekuatan Yaohe, tidak mungkin membuat seseorang menjadi mesum. Terlebih lagi, anak ini bukanlah ras monster, tapi ras manusia. Dia tidak cocok dengan kekuatan ras monsterku, seberapa berguna dia menyerap kekuatan Sungai Iblis. Penjaga Yaohe tidak hanya sangat terkejut, tetapi dia juga benar-benar tercengang, dan menjadi tidak koheren untuk beberapa saat. Lu Chen, kamu bajingan, kamu ingin dipenggal atau tidak, tapi Raja Iblisku. Ansi sangat marah, membawa pistol air, dan langsung mendatangi Lu Chen, mereka yang membunuh Tuan Iblisku, klan Iblisku, dan kamu tidak akan cocok. Namun, Raja Qi berdiri di depan Lu Chen dan memblokir serangan Ansi. Semua raja sejati dari klan Iblis mematuhi perintah, semua mengejar dan membunuh Lu Chen, dan membalaskan dendam Raja Iblis. Penjaga Sungai Iblis itu penuh amarah, kehilangan akal sehatnya karena Raja Iblis terbunuh, dan bahkan membuat saran bodoh. Raja Iblis dan Raja Binatang, Raja Iblis telah bertarung berdampingan denganmu selama bertahun-tahun, dan memiliki persahabatan yang sangat baik denganmu. Sekarang Raja Iblis telah jatuh, kamu tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton, dan kamu harus melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam Raja Iblis. Petik 2. Hei Luo, yang memenggal kepala arogansi klan orku yang tiada taraf, apakah ini anak laki-laki, kan? Hei Luo jatuh, Kaisar Binatang sangat marah,
dan ingin membalaskan dendam Hei Luo dengan tangannya sendiri. Karena Lu Chen ada di sini, Kaisar Binatang tidak perlu keluar sendiri. Aku akan membunuh Lu Chen sekarang. Aku ingin mengirim kepala Lu Chen kembali untuk menemui Kaisar Binatang. Pemilik binatang itu melompat keluar dari pertempuran dengan Raja Ni, dan menatap Lu Chen dengan muram. Matanya terbakar amarah, seolah-olah dia akan mencabik-cabik Lu Chen di saat berikutnya. Apakah Lu Chen inilah yang membunuh banyak raja sejati dari klan iblisku, menyebabkan ketiga klan kita mundur dari Blood Mist Surafield? Iblis juga melompat keluar dari pertempuran, wajahnya dingin, matanya tertuju pada Lu Chen, dan dia sepertinya ingin mencabik-cabik Lu Chen. Iblis, itu dia. Raja Iblis Yan berlari ke arah Raja Iblis, memastikan identitas Lu Chen, dan mengingatkan, jangan meremehkan dia sebagai raja sejati setengah langkah. Anak ini memiliki kekuatan yang aneh, dan kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayah kekuasaannya secara serius. Hei Luo dipenggal, itu sangat mesum. Jadi, dia adalah jenius terkuat yang tiada taraf di antara semua ras di benua Yuanwu. Mata Mozu membeku, mata mereka menyipit, dan niat membunuh yang tak ada habisnya meningkat. Tidak, dia tidak. Ansi langsung keberatan, dan berkata, jenius terkuat yang tiada taraf di benua Yuanwu bukanlah Lu Chen dari ras manusia, tapi Anyu dari ras monster. Di mana dia? Tuan Iblis dan Tuan Binatang itu bertanya serempak. Tentu saja, dia sedang berlatih dalam pelatihan tertutup di sarang iblis, tidak perlu bekerja keras baginya untuk datang ke medan perang tingkat rendah seperti Blood Mist Surafield. Penjaga sungai Yaohe takut Ansi akan berbicara omong kosong, jadi dia bergegas untuk menjawab, lalu menunjuk ke arah Lu Chen, dan berkata dengan marah, hari ini, tidak peduli berapa harga yang harus dibayar ketiga klan kita harus membasmi putra ini dan membalas dendam Raja Iblis. Hilangkan ancaman bagi tiga ras. Pada saat ini, Ansi menembak balik Raja Qi dan langsung menuju ke Lu Chen. Tapi Lu Chen sudah pulih, dan hendak mengangkat pedangnya untuk membunuhnya, tapi dia mendengar transmisi suara dari Ansi, aku akan mengejarmu dan melarikan diri. Jangan biarkan tuanku membawa pembangkit tenaga listrik dari tiga klan ke mengelilingimu. Tidak, aku akan menebas lukamu, segera tinggalkan bidang kabut darah Shuro. Lu Chen juga membalas seperti ini, pisau panjang di tangannya tidak berhenti, dan dia menggunakan keterampilan tempur menebas langit, dan menebasnya. Kamu, Ansi melihat bahwa Lu Chen tidak tepat sasaran, dan sangat marah, jadi dia harus mengangkat pistol air untuk memblokir pedang Lu Chen yang ditebas. Ledakan. Bilahnya menebas ujung tombak, dan ledakan dahsyat terdengar, mengguncang langit. Saat berikutnya, kekuatan pedang menghancurkan kekuatan senjatanya, meskipun gagal membunuh tombak panjang itu, ia membuat Ansi dan senjatanya terbang ribuan kaki jauhnya. Engah, saat kaget, Ansi meludahkan anak panah berdarah dan terluka parah. Lu Chen, idiot, aku dengan baik hati menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak menghargainya. Jika kamu mati di tangan tuanku, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Anyu? Ansi terjatuh ribuan kaki jauhnya, dan terus muntah darah, terutama bukan karena lukanya, tapi karena amarah. Semuanya, bunuh Lu Chen. Melihat hal tersebut, penjaga Yaohe menjadi semakin marah. Dia memaksa Yuan Wang yang telah membunuhnya kembali dengan pedang, dan kemudian langsung menuju ke Lu Chen. Master Iblis dan Master Binatang juga mengikuti, bersumpah untuk membunuh Lu Chen. Raja sejati lainnya dari tiga klan juga menanggapi panggilan penjaga sungai Yaohe, menyerahkan lawan manusia mereka saat ini satu demi satu, dan mengerumuni Lu Chen untuk membunuh mereka. Dukung Lu Chen. Raja Qi kaget dan berteriak. Tinggalkan aku sendiri, cepat pimpin tim kembali ke arena. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Lu Chen berbalik dan lari, memulai langkah ringan kekaisaran, dan berlari kembali dengan cepat. Kita tidak boleh membiarkan Lu Chen melarikan diri. Penjaga sungai Yaohe, Master Iblis, dan Master Binatang dengan putus asa mempercepat pengejaran mereka, diikuti oleh puluhan ribu raja sejati dari tiga klan, yang hendak mengejar dan mencegat Lu Chen. Ayo kembali ke arena. Raja Ni melihat ke arah Lu Chen, lalu mengertakkan gigi dan memimpin penonton menuju arena. Raja Qi, apa yang masih kamu lakukan? Cepat kembali ke arena. Melihat Raja Qi masih menatap Lu Chen Yuan dengan bingung, Fei Long mau tidak mau mendesaknya. Tempat di mana Lu Chen lari adalah tempat para Shuro itu berada. Raja Qi agak kehilangan kontak, dan berkata, ada Shuro di depan, dan musuh di belakang, apakah Lu Chen masih bisa hidup? Trik ini disebut kesialan.
Kakak seniorku sering melakukan ini, jadi jangan khawatirkan dia. Fei Long terkekeh, menarik Raja Qi yang gembira, dan berlari ke depan bersama kerumunan. Kekuatan utama dari 3 ras musuh semuanya mengejar Lu Chen, dan hanya ada beberapa ribu orang yang tersisa di sini, yang tidak dapat menghentikan tim Raja Umat Manusia yang sebenarnya. Raja Ni dan yang lainnya menerobos garis intersepsi kelompok kecil musuh ini tanpa banyak usaha, dan kembali ke arena dengan lancar. Raja Ni memimpin kerumunan kembali ke pintu keluar arena, dan tidak segera keluar, tetapi ditempatkan di sana untuk menemui Lu Chen. Tuanku Ni, saya tidak menyangka kekuatan musuh begitu kuat. Umat manusia kita tidak bisa lagi mendapatkan pijakan di bidang kabut darah Shuro. Raja Yuan melirik Raja Ni, dan berkata, ada puluhan ribu musuh yang mengejar Lu Chen, dan ada ribuan Shuro di luar. Raja ini mengira Lu Chen tidak akan kembali kali ini, dan kita tidak sabar menunggunya dia. Lu Chen bisa kembali dari Danau Yongchen dan melarikan diri dari pengepungan Shuro. Sarananya sangat ampuh. Raja Ni menggelengkan kepalanya dan tidak setuju dengan kata-kata Raja Yuan, meskipun kali ini lebih berbahaya, Raja ini masih percaya pada Lu Chen. Kita telah keluar dari bahaya dan tidak memiliki musuh yang kuat. Kita harus menunggu. Itu benar, Lu Chen mengorbankan nyawanya demi semua orang, memenggal kepala Raja Iblis, dan memancing semua musuh. Kita tidak bisa pergi begitu saja, kita harus menemuinya di sini. Kata Raja Qi, kita telah kehilangan raja yang super sejati, dan kita tidak bisa kehilangan Lu Chen, seorang arogansi super yang tiada taranya. Jika tidak, harapan apa yang dimiliki umat manusia kita? Raja Ni menghela nafas, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tanpa Lu Chen, bukankah masih ada raja ini? Raja Yuan sedikit cemburu, dan berkata, bahkan Tuan Ni, yang merupakan arogansi tiada taraf, juga diharapkan dinobatkan sebagai kaisar. Itu berbeda, Lu Chen adalah jenius terkuat yang tiada taranya, tetapi kamu dan aku bukan. Saat kau dan aku menjadi raja sejati setengah langkah, apalagi memenggal raja super sejati, kita bahkan tidak bisa memenggal raja sejati tingkat tinggi. Meskipun kamu dan aku adalah talenta yang tiada taraf, selain lebih tinggi dari Lu Chen, apalagi yang ada. Kekuatan tempur kita tidak bisa dibandingkan dengan Lu Chen, perbedaannya terlalu besar. Potensi Lu Chen terlalu besar. Begitu dia menjadi raja sejati, orang ini bahkan mungkin tidak meremehkan kaisar. Ini adalah kesenjangan antara seorang jenius super yang tiada taranya dan seorang jenius biasa yang tiada taranya. Kamu dan aku tidak bisa menggantikannya sama sekali. Raja Ni berkata begitu. Potensinya saja tidak cukup, dunia yang menebusnya. Tidak peduli seberapa besar potensi Lu Chen, dia masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Dia hanya setengah raja sejati sekarang, dan ini masih awal. Selama raja ini menjadi kaisar secepat mungkin, Lu Chen tidak akan setingkat dengan raja ini, dan raja ini masih bisa mengungguli dia. Pemulihan energi spiritual, manfaat umat manusia terlalu lambat, dan bangkitnya musuh yang kuat. Jika raja ini menjadi kaisar, itu akan membalikkan kemerosotan umat manusia dalam satu gerakan. Yuan Wang tidak yakin dan berkata demikian. Kaisar manusia, mendengar ini, murid Raja Ni menyusut, dan dia berkata dengan ekspresi yang tidak wajar, Yuan Fang, dengarkan rajaku dan jangan dinobatkan sebagai kaisar untuk saat ini, itu akan baik untukmu. Mengapa? Yuan Wang bertanya, jangan tanya, aku hanya bisa memberitahumu bahwa waktunya belum tiba. Raja Ni tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata demikian. Pada saat ini, di arena gladiator, di dalam gerbang cahaya masuk ras binatang, tiba-tiba terjadi perubahan garis cahaya, dan nafas binatang yang menakutkan menyebar di udara. Keagungan kaisar muncul di mana-mana, menindas semua makhluk. Ini, kaisar binatang akan datang. Semua orang terkejut, dan mereka semua menduga bahwa kaisar klan orc akan memasuki ladang kabut darah Shuro. Namun, keagungan kaisar setinggi gunung, dan raja sejati tingkat menengah dengan basis budidaya yang lebih rendah semuanya kewalahan, dan bahkan raja sejati tingkat tinggi pun terpengaruh sampai batas tertentu. Jika ini harus dilakukan secara langsung dengan Beast Emperor, dengan begitu banyak orang di umat manusia, hanya sedikit dari mereka yang bisa mundur tanpa cedera. Jika tidak ada kecelakaan, itu pasti kaisar binatang tua. Itu, Raja Yuan menatap gerbang cahaya di pintu masuk klan binatang, mengerutkan kening dan berkata, dikatakan bahwa He Luo adalah orang yang dihargai oleh kaisar binatang tua. Jika dipikir-pikir, Anda tahu,
Kaisar binatang tua akan melakukannya. Jangan biarkan Lu Chen pergi. Kita tidak bisa bertemu Kaisar binatang, dan kita tidak bisa menunggu Lu Chen lebih lama lagi. Semua orang harus mundur dari lapangan Shuro Kabut Darah. Wajah Raja dipucat, dan dia tidak punya pilihan selain memerintahkan mundur dari bidang Kabut Darah Sura. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan jika dia ditemui oleh Kaisar binatang buas. Raja Yuan menghela nafas, dan tidak punya pilihan selain mundur bersama kerumunan, tidak berani melawan Kaisar binatang tua itu. Pada awalnya, dia mengalahkan Kaisar binatang bercakar 8 di lembah Benlei, bukan karena kekuatan tempurnya mencapai tingkat Kaisar, tetapi karena Kaisar binatang bercakar 8 sedang sekarat, sangat lemah, dan kekuatannya turun ke titik terendah, jadi dia dibunuh olehnya. Ambil yang murah, dan Beast Emperor tua di tahun Beast Mountain tidak lemah, dia adalah seorang Kaisar yang kuat, dan dia jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Kalian semua mundur, saya akan memberitahu Lu Chen. Linghua mengambil cambuk panjang itu dan berkata dengan ringan. Kamu adalah raja dari klan roh, dan kamu memikul tanggung jawab yang berat dari klan roh. Kamu tidak bisa mengambil risiko sendirian. Sangguan mengangkat pedangnya dan berkata, aku cepat, jadi lebih pantas bagiku untuk pergi. Kamu cocok untuk kentut. Kalau keluar dengan kulit renyah ini, kalau ketemu musuh yang kuat, kamu akan mudah bersendawa. Fei Long memutar matanya ke arah Sangguan Jin, lalu berkata dengan wajah biru dan bibir gemetar, saya seorang kultivator perisai, saya masih bisa membawanya beberapa kali, saya akan pergi. Naga gemuk terlalu pengecut, tidak cocok, lepaskan aku. Kamu tidak bisa melakukannya, yang terbaik bagiku adalah menjadi master formasi. Aku punya banyak agensi, tapi aku bisa melindungi diriku sendiri. Sebaiknya aku pergi. Aku punya jimat dengan berbagai fungsi sekarang, jadi itu pilihan terbaik bagiku untuk pergi. Saya gesit, paling cocok bagi saya untuk memberitahu Tuan Muda. Ruhua, Gao Hai, Shou Hu, Aisan, Ling Shi, dan lainnya semuanya dengan sukarela memberitahu Lu Chen berita kedatangan Kaisar Binatang, sehingga Lu Chen dapat bersiap menghadapi Kaisar Binatang. Fei Long, kamu adalah Komandan Legiun. Aku akan memerintahkanmu untuk mengeluarkan semua orang atas nama Tuan Muda. Aku akan tinggal dan memberitahu Tuan Muda. Waner tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, saya seorang dokter, dan saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Tuan Muda juga membutuhkan saya. Fei Long ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia mendengar suara Raja Qi, tidak peduli seberapa kuat perbaikan perisaimu, itu tidak dapat menghentikan serangan Kaisar. Cepat dan jangan tinggal, kuharap Lu Chenji mendapat keberuntungan, bisa melewati celah ini. Ayo pergi, jangan berlama-lama. Pada saat ini, Waner tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, kamu adalah saudara Tuan Muda, dan kamu biasanya paling mempercayai Tuan Muda. Mengapa Anda tidak mempercayai Tuan Muda pada saat kritis ini? Fei Long, Tuan Muda memintamu menjadi panglima tentara bukan karena kekuatan tempurmu yang kuat, tetapi karena kamu akan memimpin saudara-saudaramu untuk bertarung bersama dan tidak akan berkorban tanpa alasan. Semuanya, pergi. Mendengar ini, Fei Long mengertakkan gigi dan tidak peduli tentang apapun. Dia menarik Jianxiu dan memimpin saudara-saudara lainnya menuju pintu keluar. Setelah beberapa saat, hanya tersisa 3 wanita di pintu keluar, Waner, Linghua dan Ming Yue. Aku akan tinggal, kalian berdua pergi. Waner, Ming Yue dan Linghua saling berpandangan dan berbicara bersama.